Ini dia nih, smartwatch dengan request terbanyak untuk di-review di channel gua. Apa bagusnya sih? Bentar. Saya buat telepon. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, sesuai dengan permintaan kalian, di video ini gue bakal ngebahas Halo Solar Plus atau lebih dikenal dengan nama Halo RT3. Penasaran gimana kualitasnya? Sebelum itu, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, inilah dia unboxing dan full review dari Halo Solar Plus. Gue tadinya mau ngebahas first impression gue terhadap box dari si Halo Solar Plus atau Halo RT3, tapi setelah gue lihat, boxnya itu nggak ada beda dari yang sudah-sudah. Kenapa jadi kayak lagu ya? Satu-satunya yang berbeda adalah fitur yang ditonjolkan di Halo RT3 ini. Kalau misalkan di smartwatch Halo sebelumnya, dia menonjolkan fitur SPO2, tapi kalau di Halo Solar Plus atau RT3 ini, dia menonjolkan BT Call atau Bluetooth Call. Di dalam boxnya tidak berbeda dengan paketan Halo biasanya, kalian dapat unit dari smartwatch-nya sendiri, habis itu kalian juga dapat kabel charger, serta manual book. Oke, yang pertama adalah build quality dan design. Halo memilih desain watch case bulat untuk si Halo Solar Plus ini karena, ya, Halo Solar sebelumnya juga desain watch case-nya bulat, kalau tiba-tiba jadi kotak kan aneh. Bodinya itu didominasi oleh warna hitam di bagian strapnya dan buckle-nya, serta warna gunmetal atau abu-abu metalik di bagian watch case-nya. Terdapat dua tombol di bagian kanan dari si Halo RT3 ini, yang atas itu berfungsi sebagai home button, dan yang bawah itu berfungsi untuk masuk ke sports mode yang katanya ada 105 buah. Menarik. Di bagian belakangnya terdapat heart rate sensor dan juga magnetic charger yang gua sadari ini kepalanya jauh lebih gede daripada charger-charger Halo sebelumnya. Strapnya berukuran 22 mm, seperti biasa buatan Halo itu selalu nyaman banget dan juga ini mudah untuk diganti-ganti. Nah, yang menarik buat strapnya ini adalah dia menggabungkan dua jenis mekanisme buat buckle-nya, Apple Watch sama jam analog biasa. Sehingga instead of dia kasih loop di bagian ujung dari strapnya, dia memilih untuk membuat mekanisme di mana buckle-nya ini bisa masuk ke dalam lubang layaknya Apple Watch. Jadi nggak cuma nyaman, tapi strap jenis kayak gini juga secure banget kalau misalkan kalian pakai baju lengan panjang atau jaket, sehingga dia nggak gampang copot-copot. Sebagai orang yang udah nyobain hampir semua smartwatch yang dikeluarkan oleh Halo, menurut gua si Halo Solar Plus ini memiliki build quality yang paling bagus. Gua sama sekali nggak nemuin rattle di Halo RT3 ini, dan beratnya yang di atas rata-rata itu ngebuat kesan seolah kayak kalian make Apple Watch. Berikutnya adalah screen quality. Layar dari si Halo RT3 ini sebesar 1,43 inch. Ya, nggak segede RS4 emang, tapi karena dia bentuknya bulat, jadi bedanya itu nggak gitu terasa. Bezelnya juga lumayan tipis, yang ngebuat smartwatch ini jadi compact banget. Sama sekali nggak ngeganjel, walaupun dipakai sama kalian-kalian yang pergelangan tangannya kecil. Panel yang dipakai sama si Halo Solar Plus ini udah AMOLED dengan resolusi 466 x 466 pixel. Yang kalian bisa lihat sendiri, ini definisi layar bening yang sesungguhnya. Karena gue sama sekali nggak nemuin pixel yang kelihatan di bagian layar dari RT3 ini, karena kerapatan DPI-nya yang tinggi banget. Warna yang dihasilkan tuh juga vibrant banget, dan brightness-nya itu lumayan terang menurut gue. Kalau urusan viewing angle, nih kalian mau lihat dari sisi manapun, atas, kiri, kanan, itu bener-bener jelas banget tanpa ada masalah. Ya, asal kalian jangan lihat dari sisi belakang ya. Layarnya juga menggunakan teknologi 2.5D curve yang selain dia membantu viewing angle-nya, dia juga menambah satisfaction pada saat kalian geser-geser menu di RT3. Touchscreen-nya mungkin bukan yang tercepat, masih ada sedikit delay, tapi ini jelas akurat. Berikutnya adalah battery life. Ukuran baterai yang dipasangkan di Halo RT3 ini cuma 220 mAh.
220 mAh. Gue penasaran bisa bertahan berapa lama si Halo RT3 ini mengingat fiturnya yang bejibun mulai dari Bluetooth call sampai always on display. Eits, kita bahas nanti. Diklaimnya sih bisa bertahan 7 hari dengan sensor heart rate monitornya yang nyala seharian. Gue bakalan tes dan kasih updateannya ke kalian next week, so make sure kalian subscribe ke channel gue biar kalian gak ketinggalan updateannya. Nah, ini dia nih, part yang gue nggak sabar untuk pamerin ke kalian. Kalau minggu kemarin kita udah ngebahas betapa lengkapnya fitur di Amazfit Bip 3 dengan harga yang cuma 500 ribuan, sekarang kita bakalan ngebahas rajanya smartwatch budget friendly, yaitu Halo yang bikin Amazfit aja sampai bengong. Kenapa? Lihat aja fitur yang dibawa sama si Halo Solar Plus. Step counter, heart rate monitor, SpO2, stress monitor, sleep monitor, weather, breath training, menstrual cycle, sampai emotion tracking juga ada. Kalau buat sports mode-nya, dia punya 105 sports mode yang dikategorikan ke dalam jenis olahraga besar kayak yang dilakuin sama Amazfit. Good job. Oke, dan yang menjadi selling point utama dari si Halo RT3 ini adalah Bluetooth call. Yes, si RT3 ini dilengkapi dengan speaker di bagian kiri watch case-nya yang memungkinkan kalian buat telepon lewat si smartwatch-nya. Lumayan kencang sih. Oke. Cuma ya agak kecil aja sih suaranya. Oke. Kita udah ketemu minusnya berarti. Oke, dan uniknya lagi, kalian nggak cuma bisa angkat telepon, tapi kalian juga bisa memulai panggilan lewat si Halo RT3 ini. Buat kualitas suara dari speakernya mungkin emang bukan yang terbaik, tapi ini cukup jelas kalau misalkan kalian ada di dalam ruangan atau di tempat yang sepi. Ya, tapi kalau misalkan kalian lagi di public place, kayak public transport dan juga di outdoor, itu jangan harap kalian bisa dengar speaker dari si Halo RT3 ini. Mendingan pakai headset. Water resistant IP68 juga nggak ketinggalan dipasangkan di Halo RT3. Jadi aman banget kalau misalkan kalian mau ngajakin dia untuk berenang. Tapi ya tolong ditemenin karena dia nggak bisa berenang sendiri. Dia cuma tahan air aja. Berikutnya adalah watch face. Terdapat 5 watch face default yang sudah terpasang di smartwatch Halo RT3. Nah, yang uniknya lagi nih, button atasnya itu bisa diputer-puter, dan kalau misalkan kalian puter, itu watch face-nya akan otomatis terganti. Fitur yang tentunya hadir juga di smartwatch papan atas Apple. Makin gampang deh kalau misalkan kalian mau gonta-ganti watch face, nggak usah tekan layar yang lama buat ganti watch face yang lain. Buat pilihan watch face-nya ini juga bagus-bagus banget, dan gua nggak paham kenapa Halo sangat konsisten dengan angka 51. Yes, cuma ada 51 pilihan watch face. Tapi tenang aja, pilihan watch face-nya bagus-bagus. Dan ada always on display nih, gengs. Jadi kalian tinggal aktifin aja always on display-nya melalui settings dan dia langsung aktif tanpa ada limit-limit. Menarik, gimana kalau kita bandingin dengan smartwatch lain yang punya always on display? Komen di bawah kalau misalkan kalian pengen gue bandingin. Buat harga, gue ngebeli si Halo RT3 ini dengan harga sekitar 650 ribuan. Dibilang murah enggak, mahal juga enggak. Ya oke lah, mengingat fitur yang ditawarkan juga lumayan banyak. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli si Halo RT3, linknya ada di description box. Oke, itu tadi adalah unboxing dan review gue tentang si Halo Solar Plus. Gimana? Kalian ngiler nggak ngelihat fitur-fitur yang ditawarin sama si Halo RT3? Gue sih jujur ngiler nih kalau misalkan kamera disorot ke bawah, ini udah banjir sama iler gue semua. Nggak ya, gue bercanda. Sorry. Anyway, kalau misalkan gue ditanya si RT3 ini worth it apa enggak, gue akan jawab ini worth it banget dengan harga yang ditawarkan. Cuma 650 ribuan. Gue jujur nggak paham dengan fitur yang sebanyak ini, dan juga dengan spesifikasi yang secanggih ini, dia bisa masang harga cuma 600 ribuan. Nggak make sense, tapi gue juga nggak mau protes. Jadi mendingan kalian langsung aja beli, karena gue yakin banget ini bakal cepet sold out. Buat yang mau beli, linknya udah gue taruh di kolom description di bawah.
Oke, gua rasa sekian dulu video kali ini, dan minggu depan kita masih akan ngebahas si Halo RT3. Jadi jangan lupa subscribe dan stay tune buat videonya. Dan tentunya buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video. Yo, yo, yo.